Oke, kamu masih bingung bagaimana cara membuat tabel di Google Dokumen? Baik, akan kita coba bantu dan kita share mengenai cara membuat tabel dengan sangat mudah di Google Dokumen. Baik, yang pertama silakan kalian coba untuk siapkan dokumen Google Docs terlebih dahulu. Nanti kita akan coba membuat suatu tabel yang simpel aja dan kalian itu bisa sesuaikan atau improve sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada salah satu contoh template surat tugas yang mana di bawah itu ada table. Nah, table di sini adalah suatu table tanda tangan di mana ini merupakan suatu tanda tangan yang akan ditujukan kepada manajer untuk ditandatangani mengenai surat tugas tersebut. Dan ini menggunakan table. Biar apa? Biar lebih rapi ketimbang kalian itu membuat suatu tulisan kayak gini. Itu secara default atau secara manual itu nanti akan sangat ribet. Maka dari itu salah satu contohnya adalah kita implementasi menggunakan tabel agar jauh lebih mudah. Baik, ini adalah salah satu contoh simpelnya. Nah, kita coba untuk membuat suatu table baru. Di sini nih, kita coba untuk membuat di halaman kedua. Kita coba untuk membuat table dengan mana di sini adalah ada klik sisipkan. Oke, setelah itu ada tabel ataupun table. Silakan kalian sesuaikan dengan bahasa kalian masing-masing karena ada bahasa Indonesia, ada juga bahasa Inggris. Di sini ada dua macam, ada kalian bisa menggunakan template dan kalian bisa menggunakan manual seperti ini. Nanti kalian bisa insert dengan di drag ke bawah aja nanti akan muncul banyak. Di sini sampai 20 dan di sini juga sampai 20. Itu berarti di sini ada barisnya sampai 20, di sini kolomnya juga sampai 20. Sebagai salah satu contoh di sini kita akan membuat table 2x2 yakni 2 baris dan juga 2 kolom. Kita tekan. Nah, ini salah satu contoh format table yang akan kita buat. Di sini kita melihat suatu contohnya di bagian atas itu ada pemberi tugas dan juga mengetahui. Kita tuliskan di sini pemberi tugas, mengetahui. Terus juga di sini minimal level manager. Terus di sini adalah atasan langsung. Nah, ini adalah salah satu contoh table yang udah kita buat. Kita misalkan ingin membuat seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di sini itu tabelnya udah bisa dibuat dengan baik dan benar. Nah, tinggal kita improve, tinggal kita sesuaikan aja. Kalau misalkan nih kita nggak ingin seperti ini karena terlalu memakan banyak space table, kita bisa gabungkan, kita kita blok di sini untuk barisnya, lalu klik kanan, lalu gabungkan sel. Nah, seperti ini. Oke, pemberi tugas minimal level manager. Nah, seperti ini. Ini dari yang tadinya 2 baris menjadi 1 baris aja. Nah, ini kita coba, kita klik kanan, lalu kita gabungkan sel, maka akan terjadi hal yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ini, lalu kita misalkan mau blok lagi, terus nanti kita coba untuk centerkan atau tengah. Nah, seperti ini. Terus juga kita bisa bold. Oke, nah ini kita juga bisa bold. Nah, kalau misalkan ini kan tadi udah merge cell atau menggabungkan suatu sel, kita juga bisa pisah di sini, klik kanan nanti sel terpisah atau pisahkan sel. Nah, seperti ini. Misalkan kita ingin pisahkan menjadi 2 baris. Nah, lalu kita tekan pisahkan. Dan nanti akan terpisah seperti ini. Nah, itu salah satu contoh memisahkan suatu sel. Di sini akan membuat satu baris menjadi 2 baris. Itu adalah salah satu contoh tabel dan kalian bisa setting atau setup itu di bagian kalian bisa blok terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalian juga bisa di sini nih. Nah, di sini ada 3 titik. Kalian bisa lihat di bagian ini nih. Kalian bisa mewarnai latar belakangnya, kalian bisa mewarnai pembatasnya, pembatas seperti garis itu. Terus juga ada lebar pembatas, garis putus-putus pembatas. Kalian terserah mau opsinya menggunakan apa. Nih, ada banyak banget. Terus juga di sini untuk opsi yang jauh lebih kompleks ataupun secara lebih rinci mengenai properti tabel. Di sini 3 titik, lalu di sini muncul opsi tabel. Nanti akan muncul suatu pane baru atau panel baru di bagian sebelah kanan. Kalian bisa sesuaikan tabelnya, kolomnya, barisnya, terus juga ada selnya, ada warnanya juga. Itu adalah salah satu contoh membuat tabel yang pertama. Tadi itu kita udah berhasil bikin suatu table. Nah, setelah itu di sini kan ada 2 macam format tabel atau yang kalian bisa ketahui tadi. Di sini lalu kita sisipkan.
Di sini ada tabel. Nah, di sini ada juga template table. Di sini ada 4 macam template, ada roadmap produk, pelacak tinjauan, aset project, dan juga luncurkan pelacak konten. Salah satu contohnya adalah kita bikin suatu roadmap produk. Nah, ini sangat cocok banget bagi kalian yang memang kerja di industri digital dan sering kali melakukan kolaborasi. Di sini itu kalian bisa melihat status ataupun progresnya. Nah, statusnya itu di mana? Di sini nih. Dan di sini itu ada menu drop down. Nah, kalau misalkan diklik, nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, misalkan nih kita barang dagangan. Terus juga di sini grand opening. Di sini ada soft opening. Di sini grand opening. Nah, ini sangat cocok banget untuk bisa dijadikan sebagai collaboration di dalam suatu dokumen. Di sini misalkan barang dagangan statusnya itu apakah udah? Ternyata udah. Terus juga di sini soft opening. Soft openingnya itu belum dimulai, begitu juga grand opening belum dimulai. Nah, ini sangat cocok banget. Kalian nanti bisa share dokumen ini kepada orang-orang ataupun pihak terkait untuk bisa saling kolaborasi satu sama lain terkait tabel-tabel ini. Jadi begini sangat mudah banget untuk bisa membuat tabel di Google Dokumen ataupun Google Docs. Yang penting itu kalian bisa sisipkan di sini, lalu kalian itu masuk atau klik pada bagian tabel dan kalian bisa memilih apakah kalian ingin membuat suatu template ataupun kalian menginput secara manual. Di sini juga ada maksimal itu ada 20, tetapi kalian juga nanti bisa sesuaikan di sini untuk menambah barisnya. Klik kanan, terus kalian bisa tambah baris, sisipkan baris di bawah hingga disesuaikan dengan kebutuhan kalian untuk menambah berapa banyak baris ataupun kolom yang kalian inginkan. Nah, ini kebetulan tabelnya itu responsif, menyesuaikan dengan margin, batas atas, batas kiri, batas kanan, dan juga batas bawah pada dokumen yang kalian buat. Ini sebagai salah satu contohnya dan kalian nanti bisa melakukan improvisasi tersendiri pada tabel ataupun tabel yang udah kalian buat. Di sini cocok banget. Terus kalian bisa membuat suatu survei, kalian bisa membuat suatu daftar peserta, kalian bisa membuat jadwal berdasarkan table, kalian bisa membuat work plan kalau misalkan kalian itu sedang bekerja di suatu perusahaan ataupun industri. Nah, kalian bisa memanfaatkan tabel ini. Jadi jangan bingung karena ini memang konsepnya itu mirip seperti dengan Microsoft Office Word. Oke, baik, jangan lupa tonton video yang lain di Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi, salah satunya adalah Google Dokumen itu sendiri. Apabila dari kalian ada yang ingin didiskusikan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih udah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you.